Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai perwakilan siswa kelas 12 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kesan dan pesan selama menjadi siswa di SMK Negeri 1 Parigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta staf atau usaha SMK Negeri 1 Parigi. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 1 Parigi beserta orang tua atau wali siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Parigi serta teman-teman dan adik-adik yang kami cintai dan banggakan. Adapun pesan dan kesan yang akan saya sampaikan, saya coba ilustrasikan dalam sebuah cerita yang berjudul Kisah Sebatang Pensil. Kenapa saya mengambil kisah ini? Karena kita sebagai siswa dapat diibaratkan seperti pensil. Untuk bisa menjadi sebuah pensil yang berguna, membutuhkan suatu proses yang agak panjang dan rumit, di mana kita perlu meraut dan meruncingkan dengan hati-hati dan teliti, agar dapat digunakan dan menghasilkan tulisan yang jelas dan tegas, sekaligus dapat diperbaiki bila terjadi kesalahan selama penulisan. Kemampuan kita perlu diasah dan dibina untuk dapat digunakan agar kita bisa menghasilkan karya besar. Dan itu terjadi hanya jika kita patuh dan taat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kisah berikut ini. Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus Anda ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah kelima hal itu dan jadilah pensil terbaik yang pernah ada. Hal yang pertama, Anda mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika Anda membiarkan diri Anda dalam tangan seseorang yang tepat. Hal yang kedua, dari waktu ke waktu, Anda akan mengalami pengalaman yang menyakitkan saat mempertajam diri Anda. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Hal yang ketiga, Anda memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang telah Anda lakukan. Hal yang keempat, bagian terpenting dari dirimu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari dirimu. Hal yang kelima, apapun kondisinya, Anda harus tetap menulis. Anda harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tanda dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Sekarang, gantilah pensil dengan nama Anda. Ingatlah selalu, dan jangan pernah melupakan, dan Anda akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa." Arti dari hal yang pertama atau yang ke-1, kita akan mampu membuat hal-hal besar hanya jika kita membiarkan diri kita dituntun oleh tangan yang berkompeten. Dalam hal ini adalah pendidik dan orang tua kita, serta membiarkan sesama mengakses segala talenta yang kita punya. Arti yang kedua, dari waktu ke waktu kita akan mengalami pengalaman yang menyakitkan melalui berbagai kesulitan dan masalah, tetapi pengalaman ini kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang kokoh dan tidak mudah goyah. Arti yang ketiga, kita memiliki kemampuan memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan, dan melalui hal itu kita akan berkembang dan bertumbuh lebih dewasa. Yang keempat, bagian terpenting dari diri kita adalah bagian terdalam dari jati diri kita atau nurani kita. Arti yang kelima atau yang terakhir, pada setiap jalan yang kita lalui, kita harus meninggalkan tanda yang jelas. Apapun situasinya,
kita harus terus melayani keinginan pendidik ataupun orang tua dalam segala hal. Kita tidak boleh bosan dengan segala perintahnya, kalau demi kebaikan kita semua. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap siswa ibaratnya sama seperti pensil, dibentuk oleh pendidik dan orang tua dengan cara tertentu untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita lanjutkan panggilan kita sebagai siswa dengan penuh makna dan menjalin hubungan erat dengan pendidik dan orang tua serta sesama siswa ataupun di lingkungan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, pada dasarnya kita diciptakan untuk melakukan hal yang benar, bukan untuk merusak hal yang sudah benar. Seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Tuhan memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, hal ini akan membuat kita lemah, tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan. Kita meminta kekuatan, dan Tuhan memberi kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan, dan Tuhan memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran, dan Tuhan memberikan otak dan kekuatan untuk kita berbuat. Kita meminta keberanian, dan Tuhan memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta, dan Tuhan memberikan orang-orang yang dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan, dan Tuhan memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan. Hadapi semua masalah, dan yakinlah bahwa kita dapat mengatasi semua masalah itu. Send this message to your friends and show them how much you care. Send it to anybody that you consider a friend, even if this means to send it to the same person that confided to you. If this message returns to you, you can be sure that your circle of friendship is made out of true friends. Thank you so much for your help.